warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan LAN di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali di podcast Puslatba KMP LAN bersama saya Wahyuni. Di sini sudah hadir narasumber kita Bapak Sulhaidir SOS MPA. Selamat pagi Pak Sulhaidir. Selamat pagi Mbak Uni. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Beliau ini satu-satunya ya pegawai di Puslatbang KMP LAN dengan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang juga mendapatkan tugas tambahan sebagai subkoordinator penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan. Kita akan membahas bersama terkait kebijakan orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau biasa kita singkat dengan P3K. Sesuai dengan Keplan nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di dalam Keplan ini dikatakan orientasi wajib diikuti oleh semua P3K yang baru diangkat untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara. Orientasi ini penting dilakukan mengingat latar belakang P3K yang berasal dari non-aparatur sipil negara yang memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan. Terkait dengan orientasi kebijakan pemerintah dengan perjanjian kerja ini di kalangan pemerintahan lagi hangat-hangatnya ya, Pak Sulhaidir ya, dibicarakan. Mungkin ini sangat-sangat diperlukan untuk teman-teman memberikan informasi awal gimana sih terkait dengan orientasi ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Sul ini, apa sih yang dimaksud dengan orientasi P3K dan bagaimana jangka waktu pelaksanaannya? Oke, jadi terima kasih Mbak Uni ya. Jadi yang perlu saya jelaskan dulu sama-sama nih, kita paham apa itu P3K. Jadi P3K itu sebenarnya bagian dari ASN. Ya, cuman yang membedakan dengan PNS seperti kita ini, P3K ini ada perjanjian kontrak untuk waktu tertentu dan melaksanakan tugas dengan syarat-syarat tertentu. Jadi juga melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, karena P3K juga melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga perlu untuk dibekali pengetahuan dan pemahaman terkait tugas dan fungsi sebagai ASN. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nilai dan etika dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berlaku di unit kerja P3K itu sendiri. Oke, nah itu ya terkait P3K. Pengertian P3K berikutnya adalah bagaimana dengan orientasi dan yang disampaikan tadi, orientasi dan pengembangan kompetensi oleh P3K. Nah, oleh karena itu, karena kepentingan itu tadi, P3K ini wajib untuk memperoleh orientasi. Jadi instansi pemerintah ini wajib memberikan orientasi kepada P3K sebelum untuk meningkatkan kompetensi itu. Nah, yang menarik juga perlu dipahami bahwa orientasi P3K ini tidak termasuk dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi yang meliputi 24 JP maksimal per tahun bagi P3K. Jadi tidak termasuk orientasi di luar dari kewajiban itu tadi ya. Nah, pengembangan kompetensi untuk P3K ini diberlakukan ketika P3K itu sudah melaksanakan tugas jabatan, ataukah kalau bahasa dalam pemerintahnya itu dia sudah bertugas dan dibutuhkan upgrading ataukah peningkatan dan penyesuaian kompetensi sesuai dengan tugas-tugas dia dalam pemerintahan atau instansi yang tempat P3K itu bekerja gitu. Nah, kenapa? Karena dia ada perubahan dengan lingkungan strategik yang terjadi dalam lingkungan kerja dari P3K. Orientasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat 1 bulan setelah diangkat sebagai P3K untuk pertama kali. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi ya, kita garis bawah bersama bahwa ada waktu 1 bulan setelah P3K itu diangkat, itu maksimal harus diberikan pengembangan
kompetensi dalam bentuk orientasi itu tadi. Saya kira begitu Bu Uni ya. Oke, terima kasih. Oke, terkait dengan orientasi P3K ini, bagaimana dengan kurikulumnya Pak Sul? Materi apa sih yang ada di dalam pelaksanaan orientasi P3K ini? Oke, menarik ya. Saya kira kurikulum untuk orientasi P3K ini terbagi atas dua bagian utama. Yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, untuk materi yang pertama tadi, pengenalan fungsi dan tugas ASN itu dilaksanakan oleh lembaga negara dengan sistem belajar mandiri berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN. Kalau bahasa kerennya itu sistem informasi ini kita belajar. Kalau LAN itu sekarang kan mereka bisa belajar di mana-mana. Jadi sistem informasinya ini yang digunakan dan bisa diakses oleh para peserta dimanapun dia berada dan kapanpun dia mempelajari itu bisa. Tetapi ada syarat-syaratnya juga, sebentar kita bahas. Yang kedua adalah bagaimana pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang tadi yang kedua. Nah, ini bukan lagi dengan LAN, tetapi tanggung jawab dari instansi sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Jadi kurikulum ini dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang tempat P3K itu bekerja. Nah, untuk jangka waktu tadi kan sudah jangka waktu ya. Jadi untuk materi struktur kurikulumnya tadi untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN itu terdiri dari 3 agenda pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana agenda kita mempelajari terkait dengan sikap, perilaku dan bela negara. Nah, kemudian yang agenda kedua untuk kurikulum pengenalan tugas dan fungsi ASN ini adalah bagaimana terkait dengan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Jadi kita akan mempelajari juga tuh nilai-nilai berakhlak, betul ya, nilai berakhlak. Kemudian yang ketiga juga adalah bagaimana kedudukan dan peran P3K untuk mewujudkan smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu untuk kurikulum pertama. Nah, kurikulum untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah itu setidaknya terdiri dari 4 materi. Yang pertama adalah pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Jadi dia harus tahu tuh, ini kerja di instansi dia seperti apa, bagaimana susunan organisasi dan seterusnya, tugas fungsinya. Kemudian yang kedua adalah mengenali jabatannya, apa sih pekerjaan, bagaimana seluk-beluk pekerjaannya dia, kurang lebih seperti itulah. Yang ketiga adalah bagaimana pengenalan manajemen kinerja organisasi, bagaimana tata kelola organisasi, bagaimana organisasi juga kerja mencapai tujuan di tempatnya bekerja. Dan yang terakhir adalah penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Jadi memang ini untuk materi kedua memang bisa berbeda-beda antara kurikulum yang kedua nih, penetapan nilai dan etika instansi pemerintah ini berbeda-beda. Kenapa? Karena tergantung dari organisasi atau tempat itu instansi pemerintah di mana P3K itu bekerja. Jadi seperti itulah gambaran umum kurikulum yang ada ya. Saya kira begitu. Gak jauh berbeda ya Pak dengan materi yang ada di Latsar. Iya, kurang lebih. Jadi ini muatan-muatan Latsar ini, tapi dia di sini tidak melaksanakan yang namanya aktualisasi, habituasi, tidak ada seperti itu ya. Tapi agendanya ini kurang lebih sama lah. Ada sifat perilaku, nilai dasar dan tindakan. Jadi dia harus, kenapa? Karena dia juga sebenarnya PNS itu tadi ya di awal. Dia juga adalah bagian dari aparatur sipil negara. Oke, baik. Lanjut lagi Pak Sul terkait biaya. Ada sih, apakah ada biaya yang dikenakan untuk peserta agar bisa mengikuti orientasi P3K ini? Nah, kalau biaya ini ya, ini menarik ya, karena banyak bertanya ini biayanya berapa. Ada pengembangan fungsi yang menarik adalah ini Rp0 atau tanpa biaya. Nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada biaya sama sekali untuk pelaksanaan orientasi ini ya. Jadi kenapa? Karena peserta itu hanya login di sistem pembelajaran tadi yang dibangun oleh lembaga sipil negara, diberikan hak akses untuk login dan mendownload, mempelajari materi-materi secara mandiri gitu. Kecuali mungkin ya pada saat peserta itu untuk pembelajaran di agenda di kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah itu
ada biaya kelas itu saya kira diserahkan kepada instansi pemerintah khusus untuk orientasi yang berhubungan dengan lembaga negara itu tidak ada biaya. Iya. Oke. Oke, lanjut lagi Pak Sul, gimana dengan sistem pelaksanaan orientasinya? Oke. Apakah peserta harus lodging di manakah? Oke. Iya. Oke, jadi itu tadi ya, yang 0 rupiah ini nih, tadi jadi belajar dengan sistem MOC yang ada di lembaga negara. Emosi ya? MOC ya, jadi Massive Open Online Course atau MOC. Ini dia 45 jam pembelajaran, jadi secara mandiri ya melalui MOC. Kemudian bagaimana cara loginnya ya? Para peserta ini dapat login ke dalam sistem MOC yang sudah dibuat oleh LAN setelah terdaftar dalam sistem yang dibuat oleh BKN. Oh, jadi Ada harus mekanisme terdaftar tersendiri. dulu. Harus terdaftar dulu, nggak bisa login masuk tiba-tiba saya P3K, enggak. Caranya adalah mungkin ada persuratan dulu dari pihak pihak pemerintah yang punya penanggung jawab P3K di instansi masing-masing, ada penyurat dulu kepada BKN untuk mendapatkan login, kemudian dikoordinasikan dengan LAN untuk dapat login ke sistem MOC yang dibangun oleh LAN. Nah setelah itu, setelah login di peserta, dia punya akses masuk semacam tiket masuk ya. Peserta sudah bisa mengakses modul, mengakses bahan pembelajaran, dan belajar dengan skema pembelajaran mandiri. Belajar mandiri itu 24 jam itu tadi Merdeka Belajarnya di situ. Dia Ada tugas-tugas juga nggak? ada tugas-tugas di sana juga. Biasanya sih tugasnya, kalau kita melihat itu tugasnya peserta diminta untuk mengunggah summary atau ke mata pelajaran sesuai dengan syarat dan mengakses evaluasi. Jadi peserta belajar mandiri, kemudian ada tugas mandiri sampai kepada evaluasi secara mandiri juga. Evaluasinya menarik nih. Ada yang mengatakan gimana caranya evaluasi hanya dengan menggunakan sistem online itu. Jadi sistem ini sudah sedemikian rupa dibangun ya oleh LAN sehingga peserta itu bisa tanpa bertemu dengan pengampu materi atau segala macam dengan model terbuka itu ya, ada materi yang sudah ada, dia bisa melaksanakan evaluasi terdiri dari apa? Evaluasi 10%, evaluasinya itu terkait dengan evaluasi sikap perilaku, jadi sikap perilakunya juga kelihatan. Ada lebih detail nanti ya. Kemudian ada juga evaluasi yang sifatnya dalam bentuk pilihan ganda yang nilainya 90%. Jadi peserta secara langsung ujian di sistem itu, kemudian nilainya juga keluar. Nah, menarik ini, setelah keluar dinyatakan lulus, ini PIC-nya akan mengenerate e-sertifikat setiap 20 hari sekali. Jadi selama 20 hari akan dilihat, oh ini lulus. Kalau peserta lulus itu langsung e-sertifikatnya terbit, peserta langsung bisa download sendiri, betul. Akses sendiri, login sendiri, dia sudah punya username sendiri dan dia bisa mendownload sendiri e-sertifikatnya. Itu kalau lulus ya Mbak Oni ya. Tapi kalau tidak lulus tadi dengan evaluasi yang dilaksanakan, ya itu tidak lulus dilaksanakan remedial. Jadi bisa nih remedial, jangan berkecil hati tidak lulus, sudah. Nah, tetap ada kebijakan remedial. Remedial itu diberikan selama kurun waktu berapa hari? 15 hari. Setelah peserta tidak lulus evaluasi akademik, 15 hari dia mempelajari dulu, kemudian mengulang lagi, ikut evaluasi lagi. Nah, nanti dinyatakan lulus lagi, baru melalui proses tadi generate e-sertifikat dan peserta bisa mendownload e-sertifikatnya melalui sistem yang sudah dibuat oleh LAN tadi. Jadi seperti itu. Jadi itulah konsep Merdeka Belajar. Jadi tidak mesti ini juga, tidak mesti harus ketemu apa segala macam. Jadi betul-betul 0 rupiah Merdeka Belajar dan hasilnya bisa dilihat langsung oleh peserta. Jadi tidak ada, menariknya ini tidak ada lagi yang sifatnya bayar untuk lulus apa segala macam. Tidak, karena ini dengan sistem belajarnya. Oke, jadi begitu. Loginnya kemana nih Pak? Loginnya ke loginnya ke akses laman MOC, http swajar p3kkintar.lan.go.id melalui perambaan browser. Jadi memang sudah begitu di download kelihatan sudah masuk login ke sana. Tapi itu tadi harus terdaftar dulu di BKN. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang perlu disiapkan instansi pemerintah agar bisa menjalankan kegiatan orientasi P3K ini Pak Sun? Ya betul ya, jadi status kepegawaian P3K pada sistem berbasis BKN itu sama dengan PNS pada umumnya, jadi dia juga ada NIP. Cuma NIP-nya ini berbeda ada penomoran yang berbeda dengan
PNS Pak yang umumnya, karena dia berdasarkan penetapan pengangkatan di depan. Dan saya kira itu mekanisme internal BKN. Jadi melalui inilah dia bisa login. Nah kemudian yang kedua adalah menyusun program organisasi pemerintah nih tadi. Di samping ada status kepegawaian, kemudian yang kedua adalah menyusun program orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah sudah terstrik dari masing-masing instansi dengan materi tadi ya, sesuai dengan tugas, kemudian tata kerja jabatan, betul, manajemen kinerja organisasi dan penerapan fungsi tugas ASN di tempat kerja. Jadi program ini harus disusun oleh instansi pemerintah, nanti dimasukkan ke dalam materi ya untuk agenda tadi. Kemudian yang ketiga adalah instansi pemerintah ini harus menerbitkan sertifikat untuk orientasi pengenalan nilai dan etika yang tadi. Yang keempat adalah instansi pemerintah dalam pengirim ini harus membuat laporan. Oke, kata-kata terakhir Pak Sul untuk buat teman-teman P3K di mana saja berada. Untuk para P3K dimanapun berada, selamat mengikuti orientasi P3K, ikuti dengan sebaik-baiknya dengan serius, dan saya ucapkan selamat bergabung di aparatur sipil negara dan selamat memberikan pengabdian terbaiknya buat bangsa dan negara ini. Sukses. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat P3K. Jadi semangat teman-teman P3K untuk orientasinya. Kawanlah, demikianlah podcast singkat kita bersama dengan Bapak Sulhedir. Sampai jumpa lagi dengan podcast selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.